Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat, tentunya masih membahas mengenai asma ini. Nah dokter tadi sempat dijelaskannya ini ada dari faktor apa nih? Ini apa nih? Kok jadi ini berubah ya? Boleh dijelaskan terlebih dahulu nih dokter. Oke, berdiri ya? Dari sini aja boleh dokter. Ini ya. Ini kurang lebih sama ya dengan Sama penjelasan sebelumnya. Jadi kalau untuk asma itu dianya itu biasanya berhubungan antara hostnya atau yang punya badannya itu sendiri, terus sama lingkungannya, sama kesehatan keluarganya. Agent, ada host, terus ada environment namanya ya. Jadi kayaknya juga di semua penyakit juga ada segitiga yang seperti ini. Jadi dia berhubungan antara ketiganya itu. Baik, tapi kalau bisa dikatakan ya dari sini memang yang paling penting itu adalah bagaimana kita pola hidup sehat itu ya dokter ya untuk menjaga ini semua. Sebenarnya iya untuk penyakit apapun ya, apalagi kalau asma ini kan dia kalau kita bicara olahraga dengan olahraga yang aerobik seperti sejenis itu ya, dia kan bisa meningkatkan kapasitas paru. Hanya saja maksudnya asma ini kan dia tidak mengenal apakah orang ini memang sering olahraga apa tidak. Lagi-lagi kita bicara genetik tadi, karena genetik dianya itu tidak mengenal apakah orang ini rajin olahraga, apakah orang ini menjaga kesehatan tidak. Terus kita bicara imunologi seseorang, terutama di alerginya, resistensi alergi seseorang. Jadi kita juga tidak bisa menilai apakah orang yang sering olahraga dan menjaga PHBS-nya tidak akan alergi, nggak bisa. Jadi nggak bisa disamaratakan ini ya dokter ya, bisa dikatakan adalah seseorang ini harus lebih aware sama dirinya. Benar. Apakah dia memang asmanya nih bisa dibawa olahraga ini atau tidak. Tentunya juga ada lebih pilihan tepatnya. olahraga tentunya ya. Benar, iya. Baik. Nah dokter Wenti ini akan menjelaskan. Mungkin sebelumnya aku masih ada pertanyaan nih dokter mengenai olahraga asma. Apakah olahraga asma ini boleh nih dengan olahraga yang cukup berat seperti Zumba gitu atau mungkin yang slow-slow aja kayak yoga gitu dok? Ya kalau untuk olahraga asma sendiri bahkan ada namanya ya senam asma. Oh memang ada ya dok? Ya, jadi memang ada senam yang gerakannya diperuntukkan untuk penyandang asma ya. Lalu bisa juga berenang. Jadi fungsinya yang tadi yang dibilang Dr. Elsa untuk meningkatkan kapasitas paru. Tentu tidak boleh terlalu berat dan tidak boleh ketika serangan ya. Jadi sebenarnya untuk asma sendiri PHBS dilakukan pada penderita asma untuk menghindari faktor pencetus agar tidak kambuh. Ya, kan setelah dikontrol nih kita harus menghindari faktor-faktor pencetus tadi yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, ini tetap harus ya hidup bersih dan sehat ini adalah penting banget. Baik dokter boleh dijelaskan nih untuk pencegahan mungkin ya seperti apa nih? Ya, sekalian diagnosa ya. Nah, jadi asma itu fungsi dari terapi asma sebenarnya adalah untuk mengontrol gejala, mengurangi resiko kematian, kemudian mengurangi resiko kekambuhan dan pembatasan aliran udara dan efek samping ya. Nah, untuk penegakan diagnosanya bagaimana ya? Jadi pertama itu kita harus anamnesa dulu, konfirmasi riwayat gejala asmanya, riwayat alerginya ya. Kemudian setelah kita tanyakan konfirmasi tingkat gejala dan faktor resiko. Gejalanya tadi ya seperti sudah dijelaskan Dr. Elsa ya. Apakah sering, sebulan berapa kali serangan malamnya ya. Lalu penentuan terapi pengontrol bisa stepping up atau down. Jadi bisa naik dosis atau turun dosis ya. Itu untuk pengobatan nanti sama konfirmasi diagnosa. Nah, itu kita paduannya adalah GINA ya. GINA 2021 yang terbaru ya. Nah, pemeriksaan fisik tadi ya. Jadi setelah kita tanyakan riwayat gejala asmanya, riwayat alerginya, riwayat keluarganya, kita lakukan pemeriksaan fisik. Biasanya kalau di saluran nafas tentu yang utama adalah mendengar suara nafasnya ya. Nah, biasanya akan dijumpai ekspirasi memanjang, kemudian mengi tadi yang kayak ngi. Nah, itu biasanya kalau sudah parah akan terdengar oleh telinga telanjang, tidak perlu pakai stetoskop. Tapi kalau yang ada juga yang nggak kedengaran, itu harus pakai stetoskop kita dengarkan. Nanti akan bunyinya akan terdengar benar-benar ngi, kadang kayak nyempit gitu, gitu ya.
kemudian hiperinflasi dada, pernafasan yang cepat karena dia sesak, nafasnya tentu akan cepat, lalu bisa sampai cyanosis atau kebiruan di ujung-ujung tangan, ujung-ujung kaki ya. Karena tadi ya, karena pernafasannya itu terganggu ya, terjadi obstruksi, terjadi sumbatan pada jalan nafas, otomatis aliran udara tidak bisa beredar, akhirnya menjadi kebiruan. Lalu pemeriksaan penunjang bisa uji provokasi bronkus ya untuk menunjukkan adanya hiperaktivitas tadi ya. Kan pada bronkus yang tersumbat terjadi aktivitas yang meningkat ya, maka bisa dilakukan uji provokasi tadi ya untuk mengecek saja. Nah, yang paling sering adalah spirometri. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengetahui adanya penurunan aliran udara. Nah, seperti ini tesnya ya, seperti kayak di gambar. Nah, jadi nanti ada nilainya FVC sama VEV1 ya, force vital capacity sama force expiratory volume. Jadi kalau yang FVC itu volume udara yang diekspirasi, yang dikeluarkan secara paksa dan tuntas setelah inspirasi dalam. Jadi kita suruh nafas nanti ya. Nah, nanti diukur nih rasionya berapa jumlahnya. Jadi normalnya itu 70 sampai 80%. Nah, kalau untuk penderita asma biasanya kurang dari itu. Ya, lalu biasanya kalau diberikan bronchodilator atau pelega tadi, dia akan meningkat range-nya. Berarti kan terjadi penyempitan memang, terjadi penurunan aliran udara dan membaik ketika diberikan peleganya tadi. Nah, pemeriksaan penunjang bisa juga pemeriksaan sputum, eosinofil total itu untuk reaksi-reaksi alergi ya, untuk menentukan bahwa ini memang benar dari asma karena ada reaksi alerginya. Uji kulit juga ya untuk menunjukkan adanya IgE spesifik dalam tubuh ya. Lalu pemeriksaan kadar IgE total dan IgE spesifik dalam sputum. Foto dada, ronsen juga biasanya di ronsennya terlihat oke saja. Kalau misalnya malah jelek, ronsennya berarti mungkin ada tanda infeksi, mungkin bisa pneumonia, bisa PPOK, bisa bronkitis ya. Lalu analisa gas darah itu biasanya pada asma yang berat. Akhirnya mengganggu aliran udara, kan udara membawa oksigen membawa oksigen membawa ya Hb dan oksigen itu membawa ke seluruh tubuh ya. Terjadi gangguan di sana tadi. Nah nih dokter ada uji kulit. Ini apa hubungannya kulit sama asma ini karena dokter? tadi ada respon imun tadi. Jadi kita ingin memastikan bahwa IgE spesifik yang ada di dalam kulit itu terganggu enggak, dia mencetuskannya enggak. Karena tadi asma itu ada riwayat atopinya atau riwayat alerginya. Jadi ini untuk sekedar menunjang saja selain gejala-gejala dan spirometri. Tapi biasanya tidak sampai sedalam itu sih, karena biasanya asma itu sudah kelihatan. Sudah terlihat ya dokter ya. Nah, pengobatannya jadi ada dua ya, ada pengontrol dan pelegah, sama satu lagi tambahan atau add-on. Kalau kayak gambarnya kayak gini nih, nih alat semprotnya ya. Nah, jadi fungsinya apa ini? Pengontrol itu untuk menurunkan inflamasi, menurunkan peradangan tadi ya, mengontrol gejala, kemudian menurunkan resiko kambuh dan penurunan fungsi paru. Nah, kalau pelega itu pada saat serangan, jadi meredakan gejala, pencegahan jangka pendek. Nah, ya pencegahan jangka pendek. Nah, tambahan add-on ini kalau yang udah parah ya, biasanya ditambahkan antibiotik, imunoterapi, vaksinasi, vitamin D. Nah, vitamin D ini penting ternyata kalau penelitian terbaru ibu hamil yang kekurangan vitamin D lebih rentan menurunkan anak-anak yang mengidap riwayat atopi atau mengidap atopi dan akan mencetuskan asma nantinya. Makanya vitamin D penting sekarang dicanangkan untuk selalu jangan sampai defisiensi vitamin D. Nah dokter, berarti kan ini harus ada diagnosa ketika kita berobat ini kayak oke, kamu asma nih ya dokter ya. Nggak bisa kayak kita masih berpikir iya atau enggak gitu ya. Nah ini kan ada pengontrol, ada pelega dan ada tambahan. Nah ini level asmanya itu seperti apa nih dok? Ya, jadi kalau yang sudah intermittent tidak perlu sepertinya. Yang dari persisten tadi kan ada ringan, sedang, ada kategorinya. Nanti sebenarnya dijelaskan lagi kapan yang perlu memakai ini, kapan yang perlu itu. Harus dilakukan pemeriksaan klasifikasinya. Harus tahu nih ini derajatnya yang mana yang harus dipakai. Karena ada juga yang perlu pakai tambahan terapi untuk pada asma berat ya. Nah, dan fungsinya pelega itu tidak boleh dihirup setiap hari. Dia harus ketika serangan saja.
Kalau dia terpapar terlalu sering, malah nanti tidak resisten jadinya, tidak berfungsi dengan baik lagi. Yang harus dibutuhkan cepat untuk melegakan, malah tidak bekerja lagi. Akhirnya apa? Jadi kan lebih susah lagi untuk menyembuhkannya. Nah, pengontrol ini dihirup setiap hari. Kenapa? Karena dia itu mengontrol. Jadi memang prinsip dari terapi asma itu adalah tidak bisa disembuhkan 100%. Ya, jadi fungsinya itu adalah untuk memungkinkan pasien menjalani hidup yang normal dengan hanya sedikit gangguan atau tanpa gejala. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau memang tidak bisa disembuhkan nih dokter, apakah setiap hari yang orang ini yang terkena asma ini harus menggunakan obat-obatan ini ataukah tidak? Tahan dulu. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.